Jreng, Rusia warning Amerika Serikat bakal lakukan serangan udara di sini. Jreng, Rusia warning Amerika Serikat bakal lakukan serangan udara di sini. Rusia memperingatkan militer Amerika Serikat awal pekan ini negara itu akan melakukan serangan udara terhadap pejuang lokal yang bersekutu dengan Amerika Serikat di Tenggara Suriah. Hal ini membuat Amerika Serikat memberi warning sejumlah kelompok yang didukung di perang Suriah. Kelompok itu diharapkan memindahkan posisi dan memastikan tidak ada tentara Amerika Serikat yang berada di dekatnya. Menurut CNN International, serangan udara Rusia tampak sangat diperhitungkan. Ini datang ketika ketegangan masih tinggi antara Washington dan Moskow karena perang di Ukraina. Pentagon disebut berusaha untuk memastikan ketegangan tidak meningkat dengan pasukan Rusia, termasuk di Suriah. Di negara itu, Amerika Serikat dan Rusia berada pada poros berbeda, di mana Rusia membela pemerintah Bashar al-Assad, sementara Amerika Serikat bersama Turki sebaliknya. Penilaian awal Amerika Serikat adalah pasukan Rusia diperintahkan untuk memberitahu Amerika Serikat sebelumnya dan melakukan serangan udara dengan mengetahui bahwa mereka tidak akan mengenai pasukan Amerika Serikat dan bahwa Amerika akan memperingatkan sekutu mereka, kata sumber pejabat Amerika Serikat. Tetapi Rusia kemungkinan mengirim pesan ke Amerika Serikat bahwa mereka dapat menyerang tanpa khawatir tentang pembalasan. Serangan sendiri memang terjadi di wilayah Al-Taf di lokasi kelompok Makhawir al-Tawra yang didukung Amerika Serikat berada. Dalam update disebut tidak ada korban namun sejumlah properti rusak. Rusia menurut Amerika Serikat berdalih kelompok itu telah melakukan serangan bom pinggir jalan ke pasukan Rusia. Amerika Serikat sendiri meyakini hal itu tidak pernah terjadi dan menganggap Rusia hanya membuat alasan untuk melakukan serangan udara. Sejak Rusia menyerang Ukraina, dunia khawatir perang akan melebar menjadi Rusia melawan Amerika Serikat atau NATO. Keduanya selama ini telah membantu persenjataan Ukraina untuk membendung serangan Rusia. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menyebut kedua negara merupakan pemilik nuklir terbesar di dunia. Lebih dari 80% hulu ledak yang ada. Rusia memiliki total 5.977 hulu ledak, sekitar 550 lebih banyak dari Amerika Serikat. Rusia memperingatkan militer Amerika Serikat awal pekan ini negara itu akan melakukan serangan udara terhadap pejuang lokal yang bersekutu dengan Amerika Serikat di Tenggara Suriah. Hal ini membuat Amerika Serikat memberi warning sejumlah kelompok yang didukung di perang Suriah. Kelompok itu diharapkan memindahkan posisi dan memastikan tidak ada tentara Amerika Serikat yang berada di dekatnya. Menurut CNN International, serangan udara Rusia tampak sangat diperhitungkan. Ini datang ketika ketegangan masih tinggi antara Washington dan Moskow karena perang di Ukraina. Pentagon disebut berusaha untuk memastikan ketegangan tidak meningkat dengan pasukan Rusia, termasuk di Suriah. Di negara itu, Amerika Serikat dan Rusia berada pada poros berbeda, di mana Rusia membela pemerintah Bashar al-Assad, sementara Amerika Serikat bersama Turki sebaliknya. Penilaian awal Amerika Serikat adalah pasukan Rusia diperintahkan untuk memberitahu Amerika Serikat sebelumnya dan melakukan serangan udara dengan mengetahui bahwa mereka tidak akan mengenai pasukan Amerika Serikat dan bahwa Amerika akan memperingatkan sekutu mereka, kata sumber pejabat Amerika Serikat. Tetapi Rusia kemungkinan mengirim pesan ke Amerika Serikat bahwa mereka dapat menyerang tanpa khawatir tentang pembalasan. Serangan sendiri memang terjadi di wilayah Al-Taf di lokasi kelompok
Maghawir al-Tawra yang didukung Amerika Serikat berada. Dalam update disebut tidak ada korban namun sejumlah properti rusak. Rusia menurut Amerika Serikat berdalih kelompok itu telah melakukan serangan bom pinggir jalan ke pasukan Rusia. Amerika Serikat sendiri meyakini hal itu tidak pernah terjadi dan menganggap Rusia hanya membuat alasan untuk melakukan serangan udara. Sejak Rusia menyerang Ukraina, dunia khawatir perang akan melebar menjadi Rusia melawan Amerika Serikat atau NATO. Keduanya selama ini telah membantu persenjataan Ukraina untuk membendung serangan Rusia. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menyebut kedua negara merupakan pemilik nuklir terbesar di dunia. Lebih dari 80% hulu ledak yang ada. Rusia memiliki total 5.977 hulu ledak, sekitar 550 lebih banyak dari Amerika Serikat. Rusia masih kuasai pertempuran Ukraina, Amerika Serikat dan negara barat mulai panik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus menghadapi kepanikan di antara sekutu Amerika Serikat di Eropa yang berusaha mengakhiri krisis di Ukraina dengan cara apapun. Kolumnis David Ignatius dalam sebuah artikel di Washington Post mengatakan Rusia lebih kuat dan solid di medan pertempuran. Menurut dia, keberhasilan pasukan Rusia di medan perang menyebabkan kekhawatiran bagi Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan jika tugas yang harus segera dilakukan Biden adalah menenangkan negara-negara barat yang masuk dalam skema pertempuran di Ukraina. Tugas paling mendesak Biden adalah menenangkan sekutu Eropa yang panik yang berbicara tentang perdamaian dengan cara apapun, takut dengan biaya konflik yang berlarut-larut, tutur Ignatius. Satu upaya yang mungkin cara terakhir Amerika Serikat dan Eropa dalam menyatukan diri, memberlakukan larangan impor minyak Rusia melalui laut. Kemudian, Jerman setuju untuk memberi Kiev sistem dan tank pertahanan udara, tutur pakar tersebut. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk desanifikasi dan demilitarisasi. Putin menyebutkan tujuan pelindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Di sisi lain, Amerika Serikat mengkhawatirkan konsekuensi tidak terduga dari keputusan Biden di Ukraina. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirim HIMARS MLRS ke Ukraina dikhawatirkan memiliki konsekuensi yang tidak terduga bagi keamanan internasional, kata pakar geopolitik Prancis Sempa, penulis sebuah artikel untuk majalah American Thinker. Pada awalnya, pemimpin Amerika itu mengatakan bahwa Washington tidak akan memasok rudal ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Namun beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan mengumumkan keputusan untuk memberi Ukraina sistem rudal dan amunisi yang lebih modern. Selama konflik militer, kebingungan seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya, kata Sempa. Penulis publikasi mengutip kata-kata seorang sumber dari pemerintah Biden yang menurutnya mereka akan dapat mencapai target pada jarak hingga 80 km. Tentu saja, ketika pasukan Ukraina menerima sistem rudal ini, tidak ada yang mencegah mencapai target di wilayah Rusia, kata pengamat. Humas mencatat bahwa pembalikan seperti itu dalam kebijakan Biden terjadi segera setelah Amerika Serikat mendukung masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO.